reward, dia tabung, di akhir tahun dia lihat ternyata kosong, tak ada apa-apa. 2 kali kecewa. Pertama hilang, yang kedua ada harapan yang sangat besar. Begitulah orang yang ketika dia berpuasa, tapi puasanya itu hanya sekedar lapar dan haus. Bagaimana supaya puasa ini tidak lapar dan haus? Maka ada 5 langkah. Langkah yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu dengan niat. Jadi bedanya orang diet dengan orang beribadah itu pada niatnya. Saudara-saudara kita yang tidak Islam, itu banyak juga yang tidak makan, tidak minum. Tapi niatnya itulah yang membedakannya. Mungkin mereka tidak makannya lebih lama. Orang yang mau kebal, itu puasanya 24 jam. Atau mungkin 3 hari, 5 hari, 7 hari. Tidak makan, tidak minum, sampai hilang ingatan, sampai dia betul-betul kerasukan setan. Karena kalau dia tetap kuat, setan tidak mau masuk. Maka dilemahkan diri itu. Dilemahkan diri dengan tidak makan, tidak minum, supaya setannya masuk. Sehingga dia memiliki kekuatan-kekuatan yang bersifat magic, bersifat magis, sihir, mengikut jin, mengikut setan. Jadi kalau cerita tidak makan, tidak minum, orang diet lebih kuat. Orang yang mau nuntut ilmu kebal lebih kuat. Orang yang mau nyari pesugihan lebih kuat. Orang yang memelihara babi ngepet lebih kuat. Untuk tidak makan, tidak minum. Dan sebelum Islam datang ke negeri ini, banyak sekali nenek moyang kita dulu yang tidak makan, tidak minum, hanya untuk sesuatu. Maka ketika Islam datang, innamal a'malu binniyat, semuanya dengan niat, niatnya lillahi ta'ala. Makanya tadi malam saya tausiah di salah satu masjid. Selesai sholat tarawih, Bilalnya mengajak untuk nau lis-saum yarhamkumullah. Wahai para jamaah, berniatlah untuk berpuasa, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kami berniat puasa esok hari karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan ini lillah. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, tidak diawali dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Walaupun nampaknya amal akhirat, tapi kalau tidak disertakan nama Allah, dia hanya tinggal di dunia. Walaupun kelihatannya amal dunia, tapi kalau disertakan nama Allah, dia menjadi amal akhirat. Makan, amal dunia. Jaga kantor, bekerja, beraktivitas, amal dunia. Tapi kalau disertakan nama Allah, bismillah, menjadi amal, bisa jadi bekal akhirat. Puasa, amal akhirat. Sholat, amal akhirat. Ngaji, amal akhirat. Tapi kalau tidak disertakan nama Allah, hanya tinggal di dunia. Begitulah hebatnya niat yang baik. Maka kita perbaiki niat. Tajdidun niyah, memperbaiki, merefresh, menyegarkan niat, supaya benar amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa kita ini betul-betul karena Allah. Bahwa dengan puasa berat badan jadi turun, itu bonus. Bahwa dengan puasa gula darahnya jadi normal, dengan puasa diabetesnya sembuh, dengan puasa sakit mah akutnya jadi sehat, itu bonus dari Allah. Tapi niat utamanya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ini kita sudah punya wadahnya. Nama wadahnya, nama mangkoknya, saum, siam. Tinggal lagi diisi dia. Apa isi di dalamnya? Isi di dalam siam itu adalah la'allakum tattaqun. Ada rasa takut. Jadi semua ibadah itu seperti wadah dan ada isinya. Salat, apa target tujuan dari solat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau ada orang solat tapi maksiatnya jalan terus, ya dia hanya sekedar punya mangkok tapi isinya kosong. Betapa kecewanya kita dapat mangkok kosong. Kalau targetnya isinya, bukan targetnya mangkoknya. Maka apa isi dari puasa ini? La'allakum tattaqun. Jadi memang ada ilmu-ilmu yang dia tidak bisa hanya sekedar tahu ilmunya, tapi mesti praktek langsung.
Puasa adalah menahan makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Puasa ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada mubahnya. Puasa dalilnya dari Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dalilnya dari hadis sumu tasihhu. Bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Puasa menurut para ulama, menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Banyak orang orientalis itu ahli sekali kalau menjelaskan puasa, tapi tidak pernah melaksanakannya. Enggak dapat rasa takutnya itu. Takwa secara bahasa simpelnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menanamkan rasa takut? Itu hanya yang tahu tuh orang yang puasa. Takut melihat yang haram, takut mendengar yang haram, takut bicara yang haram. Kalau makan bukan yang haram, takut makan yang halal, takut minum yang halal, takut berhubungan dengan yang halal. Air putihnya halal, tehnya halal, kopinya halal, takut dia minum. Makanannya halal, sisa sahur tadi pagi, takut dia makan. Istrinya halal, takut dia dekati. Jadi rasa takut itulah yang dipupuk selama dari mulai jam 5 kalau kami di Riau 5 kurang 10 sampai jam 6.30. Rasa takut inilah yang terus dijaga, dipupuk. Jadi puasa yang tidak ada rasa takutnya, ia tidak puasa. Karena puasa itu memupuk, menanamkan rasa takut, itu dijaga terus, dipelihara. Rasa takut yang sudah ada itu dibawa ke Syawal, dibawa ke Zulqa'dah, Zulhijjah sampai ke Ramadan berikutnya. Rasa takut itulah yang selalu diminta. Khatib berkhutbah hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah. Wasiat khutbah hari Jumat diantaranya adalah wasiat takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka sesungguhnya puasanya itu hanya lapar dan haus, tidak makan, tidak minum, tapi kosong, hampa, tidak bermakna. Maka tanamkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu masih kecil-kecil dulu mandi di sungai, sampai takut air masuk ke telinga, air takut masuk ke hidung. Lama-lama nanti katanya batal, takut nangis, takut macam-macam, takut muntah. Ini rasa takut ini sesungguhnya sudah dipupuk tanpa kita terasa. Dari kecil kita sudah. Kita tidak diadakan seminar penanaman rasa takut. Itu nggak ada dalam Islam. Lokakarya, profesor spesialis psikolog yang bisa menanamkan rasa takut, tidak ada itu. Dalam Islam langsung saja dilaksanakan puasa. Maka kalau benar puasanya ada muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada amal-amal yang bukan hanya sebatas amal hati. Takut itu letaknya di hati, nggak kelihatan. Tapi ada amal efek dari rasa takut. Kalau sudah takut dalam hati, maka orang akan mengisi waktu kosongnya. Ini amal yang ketiga. Waktu kosong yang selama ini diisi dengan scroll, diisi dengan status, diisi dengan grup, diisi dengan chatting, browsing, diisi dengan ngobrol gak tentu arah. Maka yang ketiga, setelah tertanam rasa takut dalam hati, apa efek rasa takut itu? Bro, nanti kabarnya ada razia di Jalan Sudirman. Wah, saya takut. Efek takutnya apa? Efek takutnya pakai helm. Efek takutnya ngurus SIM. Efek takutnya bayar pajak. Efek takutnya, jadi kalau ada orang, kamu takut razia? Saya takut. Tapi nggak pakai helm, nggak ngurus SIM, nggak bayar pajak. Itu rasa takutnya itu orang bingung. Ini takut kok nggak takut? Itu takut kok nggak takut. Mulutnya ngomong takut, tapi nggak ada efeknya. Maka yang ketiga ini adalah dia saling bersinergi ini antara tiga. Karena Allah muncul rasa takut, tiga efek takutnya. Kalau benar puasanya, maka efek dari rasa takut itu waktu kosongnya diisi dengan sholat subuhnya berjamaah. Habis sholat subuh dengar pengajian zikir. Sampai terbit matahari sholat sunat isyraq. Habis itu kalau dia kebetulan bisnismen tetap masuk kantor. Kebetulan PNS, ASN tetap.
Kebetulan wira swasta, jaga toko, ruko, bisnis, usaha rumahan online, tapi waktu kosongnya baca Quran, ngejar target khatam Quran. Lalu kemudian buka pengajian. Ada pengajian tafsir, ada pengajian hadis, ada pengajian fikih. Ngaji sudah, dengar sudah. Ada orang ini bosan dengar, dia mulai baca buku fikih, baca buku akidah. Sehingga tidak ada waktu yang kosong. Itu efek dari rasa takut tadi. Rasa takut itu ada efeknya. Rasa takut itu ada buktinya. Sama seperti cinta. Seorang istri bertanya kepada suaminya, betul kamu cinta sama saya? Cinta, aku cinta. Apalah sulitnya mengungkapkan aku cinta padamu? Letaknya di dalam. Efeknya keluar apa? Efeknya keluar kata-katanya lembut. Itulah dia tasbih, tahmid, takbir. Kalau kepada Allah tidak kata-kata lembut seperti kepada istri, suami istri. Apa efeknya? Efeknya menjadi murah, ngasih belanja, belikan baju, ngajak shopping. Maka dalam hal ini menjadi orang yang mudah berbagi, menyediakan bukaan puasa pada orang yang berpuasa, bayar zakat, infak, sedekah. Jadi lebih kurang begitu ilustrasinya. Sayang, cinta, apa efeknya? Takut kepada Allah, apa efeknya? Apa dampaknya? Apa zahirnya? Ini amal batinnya sudah, amal zahirnya mana? Sama juga seperti orang bertawakal. Kamu bertawakal, iya. Kalau kamu bertawakal, kenapa kamu masih pakai payung? Kenapa masih pakai mantel? Kenapa masih pakai helm? Amal hati tawakal. Amal batinnya tawakal. Amal zahirnya ikhtiar. Jadi amal batin tidak menafikan zahir. Yang zahir tidak menafikan batin. Kalau ada orang pakai helm, kalau ada orang pakai payung, orang pakai mantel, di atas rumahnya dipasang alat anti petir, itu tidak menghilangkan tawakalnya. Karena tawakal itu amal hati. Sedangkan usaha-usaha ikhtiar ini itu amal zahir. Nah, jadi seimbang antara zahir dan batin. Takutnya dalam hati. Efek dari rasa takut ini muncul semangat ingin berbagi. Man fattara shaiman, siapa yang menyiapkan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim. Dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Itu efek dari rasa takut. Takut kalau hartanya nanti akan dihisap, akan ditanya kamu dapatnya dari mana, dipakai kemana. Takut kalau ada tetangga fakir miskin, anak yatim yang tidak makan. La yabitu syaba'anan laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Yabitu syaba'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Jadi kalau laparnya itu hanya sekedar pindah jam makan, makan pagi digeser jadi jam 4 subuh, makan malam digeser menjadi jam 6 sore, makan siang ditiadakan, lalu kemudian dirapel, ditumpuk pada saat azan maghrib, ini bukan puasa, ini hanya sekedar mengalihkan jam makan. Ini bukan puasa, ini bukan ibadah, ini hanya sekedar rutinitas tahunan. Kita jangan terjebak pada rutinitas, terjebak pada ritual yang substansi maknanya tidak menyentuh dalam hati, tidak merubah perilaku, sehingga ya agama itu seperti candu saja. Banyak dosa, banyak maksiat, merasa diri banyak dosa, pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, nangis di pintu Ka'bah, merasa udah bersih, pulang buat dosa lagi. Masuk bulan puasa, tahan makan, tahan minum, merasa udah gugur dosa, nanti keluar Ramadan buat dosa lagi. Ya itulah yang menyebabkan orang jadi ateis. Lama-lama dia mikir, ini kan menipu diri sendiri ini. Puasa yang kamu lakukan itu hanya untuk, ini yang disebut dengan penikmat agama, mabuk agama. Jadi jangan juga marah kalau ada orang komunis ngejek kamu tuh mabuk agama. Memang kenyataannya ada orang yang mabuk agama. Korupsinya jalan, perbuatan haramnya jalan, agamanya untuk menjadi pembenaran, pelipur lara. Puasa tidak begitu. Puasa ini membentuk kepribadian kita. Bagaimana mendidik rasa takut, bagaimana mendidik supaya kita menjadi orang yang suka berbagi, bagaimana mendidik supaya menjadi seorang muslim yang on time, tepat waktu, menjadi amat sangat disiplin. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam ini orang yang sangat tidak disiplin, terlambat, lihat di bulan puasa dia sangat disiplin. Tidak ada orang Islam yang terlambat buka puasa, itu nggak ada. Tidak ada orang Islam yang
kelewatan makan sahur itu nggak ada. Ini membuktikan bahwa umat Islam itu amat sangat disiplin di bulan Ramadan. Niat karena Allah, muncul rasa takut. Efek dari rasa takut tidak ada waktu yang sia-sia, berisi bermakna. Yang keempat, ada perubahan. Apa yang berubah setelah Ramadan? Dulu orangnya tidur, tidak sholat subuh. Setelah puasa sholat subuh nggak tinggal karena makan sahur. Dulu orangnya nggak pernah ke masjid. Setelah puasa rajin ke masjid. Subuh ke masjid, duha ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Sebelum Ramadan nggak suka dengar pengajian. Kultum zuhur, kultum duha, kultum asar, kultum maghrib. Menjelang berbuka, mendengar radio, nonton YouTube. Jadi suka pengajian. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama ada ketertarikan, lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama ketergantungan. Saya awalnya nggak suka pengajian nih Ustaz, tapi lama-lama saya suka sekali, rindu. Itu sudah mulai ada zauknya, ada rasanya, ada nikmatnya pengajian itu. Tapi bukan sekedar penikmat pengajian, tapi ada berubah pada perilaku. Nah, jadi memang ada beberapa fase anak tangga, berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi suka, cinta, berubah menjadi ketergantungan, berubah menjadi kebutuhan, lalu kemudian ada perubahan diri. Yang terakhir sekali adalah yang kelima, bagaimana menjadi orang yang sangat ikhlas. Kenapa? Karena keempat-empat tadi hancur semuanya kalau tidak ada ikhlas. Nawaitu sama Qadin, karena Allah. Muncul rasa takut kepada Allah. Efek dari rasa takut, suka berbagi, baca Quran, pahalanya full, ya. Sudah berubah, ya. Tapi kalau tidak ada yang kelima ini, ikhlas, hancur. Keempat-empat ini hancur semua, sia-sia. Maka ikhlas. Puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Kalau haji, semua orang tahu Pak Haji mau berangkat haji. Sudah kenduri tiap tahun, belum juga berangkat haji. Rupanya selamatannya aja tiap tahun. Sholat memang nampak kelihatan, sholat ayatnya panjang, ke masjid pakai jubah, pakai sorban, kelihatan. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Dan puasa kita rusak pun yang tahu cuma kita dengan Allah. Nah, ini keikhlasan. Makanya puasa itu disebut ibadah yang paling minim riaknya. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa kamu itu untukku, kata Allah. Allah menisbatkan puasa kepada dirinya bukan karena Allah butuh puasa. Allah nggak perlu puasa kita. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Allah nggak perlu puasa kita. Lalu kenapa dinisbatkan puasa itu kepada Allah? Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, penjelasan hadis dalam Sahih Muslim, karena puasa ibadah paling minim riaknya. Nggak ada yang tahu dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah muncul rasa takut. Kalau sudah karena Allah muncul rasa takut, ada efeknya. Sehingga tidak ada waktu yang kosong, menjadi berbagi, rajin bersedekah, membaca Quran, rajin ke masjid. Lalu kemudian ada perubahan dalam diri. Setelah diri berubah, ikhlas. Maka terjagalah semuanya. Kalau bisa mampu kita wujudkan yang 5 ini, insya Allah puasa kita tidak hanya sekedar lapar dan haus. Dan tidak termasuk dalam yang diancam Nabi. Man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, bohong, tipu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, tapi Allah tidak berikan balasan karena tidak melaksanakan puasa dengan yang sebenarnya.